Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3391. Stephen Lin memandangi dua orang di depannya dengan takjub. Apakah kamu begitu menakutkan? Bagaimana Anda bisa menakut-nakuti orang hingga tidak sadarkan diri? Meskipun bingung, Stephen Lin bergegas ke pria tua itu dan berlutut untuk memeriksa situasinya. Untungnya, lelaki tua itu hanya pingsan, bukan kematian mendadak. Lin, Stephen Lin, ya, ini kamu. Pria paruhbaya yang berdiri di samping akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya dan bertanya pada Stephen Lin, yang sedang berjongkok di tanah. Ini aku, apakah kamu tidak mengenalku? Stephen Lin bertanya. Aku tahu betul, kamu benar-benar muncul. Kamu benar-benar muncul, ya Tuhan. Teriak pria paruhbaya itu dengan penuh semangat. Apa maksudmu aku sudah muncul? Sudah lama aku menghilang. Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Tentu saja sudah lama, 6 tahun, kamu telah hilang selama 6 tahun. Seluruh dunia mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu berada di pesawat luar angkasa ini. Terlalu menakjubkan, terlalu luar biasa untuk pergi. Saya harus menyelesaikan masalah ini. Laporkan. Pria paruhbaya itu berlari sambil berbicara, dan berteriak sambil berlari, Stephen Lin muncul, Stephen Lin muncul. Stephen Lin membeku di tempat. 6 tahun. Lao Su telah hilang selama 6 tahun. Bagaimana ini mungkin? Saya hanya mencari kemampuan. Omong-omong, biarkan kerangka dewa berevolusi menjadi kerangka suci. Bagaimana mungkin 6 tahun telah berlalu sekaligus? Bukankah ini hanya masalah tertidur? Tepuk tangan. Langkah kaki datang dari jauh. Stephen Lin melihat ke kejauhan. Sekelompok jas putih bergegas ke arahnya, dan di belakang mereka ada sekelompok orang berseragam kamuflase. Saat Stephen Lin melihat mereka, mereka juga melihat Stephen Lin. Dalam sekejap, sorakan terdengar. Ini benar-benar Stephen Lin. Stephen Lin kembali. Ya Tuhan, Stephen Lin, kamu akhirnya kembali. Teriak banyak orang dengan semangat, bahkan ada yang berpelukan dengan semangat. Pada saat ini, lelaki tua yang terbaring di tanah itu juga terbangun. Ketika dia melihat Stephen Lin, air mata memenuhi matanya. Lin, Stephen Lin, kamu akhirnya kembali. Petik 2. Pria berusia 80 tahun itu tidak bisa menahan tangis. Stephen Lin memandang orang-orang di depannya dengan heran. Mungkinkah aku benar-benar tidur selama 6 tahun? Tuan Lin, saya Suang Guowei, petugas keamanan yang bertanggung jawab atas Institut Penelitian 9527. Seorang pria berseragam kamuflase berjalan ke arah Stephen Lin dengan penuh semangat dan memberi hormat kepada Stephen Lin. Halo, jam berapa sekarang? Stephen Lin bertanya. 2230, tanggal 15 Maret. Suang Guowei dikatakan. Sudah 6 tahun. Murid Stephen Lin menyusut. Tuan Lin, saya telah melaporkan berita tentang kemunculan Anda. Silakan pergi ke markas klan naga sesegera mungkin. Kata Suang Guowei. Mari kita bicarakan nanti. Dengarkan pesanan saya sekarang. Semua orang mengevakuasi pesawat ruang angkasa, kata Stephen Lin. Apa yang akan kamu lakukan? Suang Guowei bertanya. Ulanglah. Petik 2. Beberapa menit kemudian, Solnu lepas landas dan terbang menuju kejauhan. Stride City, keluarga Lin. Beberapa mobil hitam berhenti di luar gerbang rumah Lin. Pintu mobil terbuka, dan sekelompok orang berjubah abu-abu dan hitam keluar dari mobil. Orang-orang ini memakai kacamata hitam di wajah mereka, dan wajah semua orang sangat serius, dan ada dua orang berdiri di depan kelompok orang ini, seorang pria paruhbaya dan seorang pria muda. Yang menakjubkan adalah dahi keduanya orang-orang sangat serius. Sebenarnya ada tato berbentuk A, ini terletak di sisi kiri dahi,
dan seluruh tubuhnya berwarna merah. Ini rumah Stephen Lin. Seorang pria muda yang memimpin meletakkan tangannya di sakunya dan berkata tanpa ekspresi dengan sebatang rokok di mulutnya. Ya, seorang pria paruh baya yang berdiri di sebelah pria itu berkata dengan sedikit membungkuk, "Tuan Muda Leng, kedua anak itu ada di sini. Yang satu adalah putri angkat Stephen Lin dan yang lainnya adalah putra Stephen Lin. Putra adalah opsional, tetapi putri angkat lebih penting." Pria bernama Leng Sao berjalan ke gerbang besi keluarga Lin sambil berbicara. Saat ini, ada dua orang yang berdiri di depan gerbang besi keluarga Lin. Mereka mengenakan jas hitam dan wajah mereka sedikit murung. "Ini adalah keluarga Lin, tolong minggir." Salah satu pria berjas berkata. "Buka mata anjingmu dan lihat siapa kita." Pria paruh baya di samping Leng Sao menunjuk ke pola di dahinya dan berkata dengan arogan. "Ini keluarga Lin, minggir." Pria berjas itu sama sekali tidak peduli dengan pihak lain, dan berkata dengan ekspresi kosong. Seorang pengawas berani menjadi sangat gila. Apakah menurut Anda keluarga Lin sama dengan keluarga Lin saat itu? Pria paruh baya itu mendengus dingin, lalu berjalan tepat di depan pria berjas itu, mengangkat tangannya dan meledakkan pria berjas itu. Namun ketika pria paruh baya itu mengangkat tangannya, tangan kanannya tiba-tiba berubah, tinju aslinya berubah menjadi palu seukuran bola basket. Pria bersetelan itu mengangkat tangannya di depannya. Ledakan. Dengan suara keras, pria bersetelan terbang terbalik dan menabrak gerbang besi, langsung menerbangkan gerbang besi, dan tubuhnya juga terbang ke halaman keluarga Lin. Tepuk tangan. Bab 3392. Semburan api menyala di tangan pria berjas itu. Daging di tangannya sudah terbelah, memperlihatkan kerangka logam di dalamnya. Inilah pria dengan tulang bagian dalam yang telah hancur saat ini. Seorang prajurit buatan manusia terluka parah dalam satu pukulan. Meskipun tidak diketahui generasi tulang bawaan mana yang ditanamkan prajurit buatan ini, itu cukup untuk menunjukkan kekuatan pria paruh baya itu. Saat alarm berbunyi, sekelompok pria berjas keluar dari setiap sudut rumah keluarga tua Lin, mengelilingi pria paruh baya, Leng Sao dan kelompoknya. "Siapa kamu? Berani masuk tanpa izin ke rumah leluhur Lin? Tidakkah kamu ingin hidup?" Lin Wei berjalan keluar dari kerumunan, menatap Leng Sao dan yang lainnya dengan niat membunuh di wajahnya dan berkata, "Dalam 6 tahun terakhir, Lin Wei telah menjadi sangat dewasa, dengan janggut tebal tumbuh di bawah hidungnya. Apakah keluarga Lin Anda masih belum terhubung ke internet? Tidak bisakah Anda memberitahu siapa kami?" Pria paruh baya itu menunjuk ke pola di dahinya dan berkata. Lin Wei melirik ke dahi pihak lain, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata, "Apakah kamu dari Transhuman Alliance?" Petik 2. Akhirnya bertemu seseorang yang mengenal kita. Pria paruh baya itu menghela nafas, lalu menunjuk ke sisinya. Tuan Leng berkata, "Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Tuan Leng, manusia super tingkat A yang terhormat." Petik 2. Murid Lin Wei menyusut sedikit. Organisasi Transhuman Alliance dibentuk 3 tahun lalu. Organisasi ini dibentuk oleh sekelompok orang dengan kemampuan khusus, dan mereka semua yang direkrut adalah orang-orang dengan kemampuan khusus. Sebelum Stephen Lin menghilang, meskipun ada orang dengan kemampuan khusus, jumlahnya tidak banyak. Dengan kemunculan menara langit di Samudera Pasifik secara tiba-tiba beberapa tahun yang lalu, jumlah orang dengan kemampuan khusus di seluruh dunia mulai berkurang. Meledak. Mereka membentuk grup dengan cepat, dan dengan bantuan modal, mereka akhirnya menciptakan aliansi Transhuman. Setelah 3 tahun pengembangan, aliansi Transhuman telah menjadi kekuatan yang sangat kuat di dunia. Kemampuan khusus asli di mahkota itu adalah disebut manusia super, dan itu juga dibagi menjadi beberapa level, yang diperkuat secara berurutan dari level D ke level S. Antara mereka, manusia super level A jelas merupakan tokoh teratas dalam aliansi manusia super, dan mereka semua memiliki kemampuan khusus yang sangat kuat.
Sekarang manusia super A level seperti itu muncul di keluarga Lin dan mengusir penjaga keluarga Lin begitu dia datang. Dapat dikatakan bahwa orang yang datang tidak baik. Izinkan saya memperkenalkan diri juga. Nama saya Li Dong, dijuluki Palu Besi, manusia super kelas B. Pria paruh baya itu dengan bangga mengangkat tangannya, palu besar di tangannya sangat mencolok. Bisakah aliansi transhuman datang ke keluarga Lin kita untuk mendominasi? Lin Wei bertanya dengan wajah gelap. Mengapa kami tidak bisa datang ke keluarga Lin Anda untuk menjadi berkah yang mendominasi? Leng Sao meletakkan tangannya di sakunya dan menatap Lin Wei tanpa ekspresi dan berkata, apakah ada sesuatu di keluarga Lin Anda yang berbeda dari yang lain? Petik 2. Patriark kami dari keluarga Lin, tapi Stephen Lin. Lin Weiwei berkata dengan keras. Stephen Lin, siapa itu? Apakah itu hebat? Sepertinya seseorang yang sudah mati selama 6 tahun, kan? Li Dong berkata sambil tersenyum. Kamu bajingan, apakah kamu mencari kematian? Lin Wei berteriak kegirangan. Mengikuti teriakan dan kutukan Lin Wei, semua orang di sekitar Lin Wei memasang sikap bertarung. Di saat yang sama, berbagai senjata termal juga mengunci Li Dong dan yang lainnya, menunggu perintah untuk menembak. Apa masalah? Kalian para petarung buatan manusia masih berani menyerang manusia super kelas A yang mulia? Li Dong bertanya dengan jijik. Li Dong, sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak terlalu agresif? Tuan Muda Leng berkata tidak puas. Ya, Tuan Muda Leng. Li Dong membungkuk dengan cepat dan berkata. Setelah itu, Tuan Muda Leng memandang Lin Wei, tersenyum sedikit dan berkata, maaf, tapi bawahanku memiliki temperamen yang buruk, jadi jangan terlalu keberatan. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Leng Sao, seorang manusia super tingkat A, wajah Lin Wei sedikit melembut, dia memandang Leng Sao dan berkata, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, pergi saja jika kamu tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Memang ada sesuatu. Saya mendengar bahwa keluarga Lin Anda memiliki seorang gadis yang memiliki persepsi 3 kali lipat. Saya ingin merekrutnya untuk menjadi anggota aliansi manusia super kami. Saya harap Anda akan menyerahkannya. Sao Leng berkata sambil tersenyum. Serahkan dia. Lin Wei memandang Leng Sao di depannya dengan wajah dingin. Dia pikir orang ini lebih sopan dari yang sebelumnya, tapi dia tidak menyangka akan meminta mereka untuk menyerahkan Lin Waner ketika dia membuka mulutnya. Kemarahan langsung muncul di hati Lin Wei. Dia menggerakkan sudut mulutnya, dia berkata, apakah kamu tahu bahwa Lin Waner adalah putri angkat dari keluarga Lin saya, Stephen Lin? Petik 2. Aku tahu, itu hanya putri angkat, bukan milikku. Ngomong-ngomong, jika menyangkut putra kandungku sendiri, putra kandung Stephen Lin sepertinya bernama Lin Ankang. Dia juga harus menjadi manusia super, bukan? Kalau tidak mungkin memiliki kekuatan besar di usia muda. Jika Anda tidak keberatan, tolong berikan dia kepada kami. Aliansi transhuman kami adalah tujuan akhir dari semua manusia super. Tuan Muda Leng berkata. Bagaimana jika kita menolak? Lin Wei bertanya. Tolak, aku belum memikirkannya. Lagi pula, tidak ada yang bisa menolak aliansi manusia super kita. Tetapi jika kamu benar-benar menolak, maka aku mungkin merasa sangat tidak tahu malu, dan aku tidak akan bisa mengangkat kepalaku dalam aliansi di masa depan jika Anda benar-benar menolak. Jika itu masalahnya, saya akan sangat marah, Tuan Muda Leng berkata sambil tersenyum. Jika Tuan Muda Leng marah, konsekuensinya akan sangat serius. Li Dong segera melanjutkan. Aku ingin melihat seberapa serius konsekuensi dari kemarahan manusia super A level. Semua orang mematuhi perintah, dan sistem pertarungan diaktifkan sepenuhnya. Perintah Lin Wei. Ya, semua pria berjas menjawab pada saat bersamaan. Kamu benar-benar membuatku marah. Leng Sao menghela nafas, dan saat berikutnya, tubuh Leng Sao berubah. Bab 3393, Api.
Api tak berujung muncul dari tubuh Tuan Muda Leng, dan kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, Tuan Muda Leng berubah menjadi manusia api yang diselimuti api. Penyebaran suhu tinggi yang mengerikan dari permukaan tubuh Leng Sao ke sekitarnya. Bunga dan tanaman yang ditanam di pekarangan keluarga Lin langsung tersulut oleh suhu tinggi. Melihat pemandangan ini, mata Lin Wei membelalak ngeri. Dia telah melihat banyak orang dengan kemampuan khusus, tapi ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang berubah menjadi pria yang terbakar seperti ini. Leng Sao memasukkan tangannya ke saku dan berjalan menuju Lin Wei. Bunuh dia. Meskipun Lin Wei terkejut, dia segera memberi perintah. Jadi, semua penjaga keluarga Lin bergegas menuju Sao Leng. Leng Sao menyeringai, mengangkat tinjunya yang terbakar dan berkata, "Flame Jet." Saat suara itu turun, naga api memuntahkan dari tinju Leng Sao, dan naga api ini menyapu ke arah penjaga keluarga Lin di sekitarnya, menyebabkan para penjaga ini langsung jatuh ke lautan api. Jeritan datang dari kerumunan. Nyala api yang membawa suhu sangat tinggi ini menghanguskan daging banyak orang dalam sekejap. Penjaga ini semuanya terintegrasi dengan tulang buatan, tetapi di hadapan api ini, tulang buatan tidak banyak berperan, dan bahkan baterai di tulang buatan ini mengalami hubungan pendek karena aksi api. Bang bang, bang. Semburan ledakan datang dari para penjaga. Baterai banyak penjaga meledak karena tidak tahan suhu tinggi, dan dampak ledakan langsung meledakkan tubuh penjaga ini menjadi beberapa bagian. Tembak. Lin Wei langsung memberi perintah pada sistem senjata keluarga Lin untuk menembak. Saat berikutnya, seberkas cahaya ditembakkan ke Tuan Muda Leng. Sinar cahaya ini bukan sinar laser, ini adalah pencapaian penelitian ilmiah dalam beberapa tahun terakhir, dan tingkat kematiannya jauh melebihi sinar laser. Sinar cahaya mengenai tubuh Leng Sao, dan kemudian menembus tubuh Leng Sao tanpa halangan dan menghantam tanah, membakar tanah menjadi jurang maut. Itu tidak berhasil. Lin Wei tertegun. Seolah-olah Leng Sao telah berubah menjadi nyala api tanpa tubuh. Serangan senjata itu langsung menembusnya tanpa menyebabkan kerusakan apapun padanya. Pada saat ini, Tuan Muda Leng mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Dengan sekejap, api yang mengelilingi para penjaga keluarga Lin menghilang seketika. Tubuh manusia hitam hangus muncul di depan semua orang. Bang bang bang, tubuh hangus ini jatuh ke tanah satu persatu. Penjaga prajurit buatan manusia yang menghabiskan banyak uang untuk keluarga Lin ini semuanya dihancurkan oleh Leng Sao dengan satu gerakan. Lebih besar dari keringat dingin Lin Wei pecah. Dia tahu bahwa manusia super A level sangat kuat, dan prajurit buatan paling takut pada api, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda Leng akan dapat membunuh semua prajurit buatan dalam satu tatap muka. Sekarang, bisakah kita bicara tentang menyerahkan kedua anak itu? Leng Sao berkata sambil tersenyum. Mengikuti kata-kata Leng Sao, nyala api perlahan surut dari tubuh Leng Sao, dan akhirnya Leng Sao kembali ke penampilan aslinya. Ajaibnya, pakaian di tubuh Tuan Muda Leng masih ada, dan sepertinya terbuat dari bahan khusus. Patriark, sepertinya aku tidak sabar menunggumu kembali hidup-hidup. Lin Wei berkata diam-diam, lalu berjalan menuju Sao Leng. Penindasan yang mengerikan meletus dari tubuh Lin Wei. Setiap kali Lin Wei menginjak tanah, tanah sedikit bergetar. Apakah kamu ingin mati juga? Mungkin kamu lebih kuat dari mereka, tapi bagiku, tidak peduli seberapa kuat kamu dari mereka, kata Leng Sao sambil tersenyum. Sebagai anggota keluarga Lin, aku pasti akan memberikan segalanya untuk melindungi jalur utama. Kata Lin Wei tanpa ekspresi. Apakah Anda menunda waktu? Biarkan saya memikirkannya. Anda seharusnya memberitahu orang-orang dari klan naga. Saya kira orang-orang dari klan naga akan segera tiba, bukan? Tuan Muda Leng berkata. Wajah Lin Wei sedikit berubah. Dia tidak menyangka Tuan Muda Leng ini tidak hanya kuat, tetapi juga pintar. Dia memang telah memberitahu orang-orang klan naga. Selama orang-orang klan naga datang,
maka Tuan Muda Leng tidak akan berani menghadapi orang-orang dari klan naga. Apakah kamu benar-benar berpikir orang-orang dari klan naga akan datang? Apakah kamu tidak tahu? Hubungan antara klan naga dan aliansi manusia super kita sangat baik. Tuan Muda Leng bertanya dengan bercanda. Hehe, tidak peduli seberapa bagus hubungannya, bisakah kita memiliki hubungan antara patriark kita dan klan naga? Lin Wei berkata dengan nada menghina. Ini Stephen Lin lagi. Saya menemukan bahwa di mata Anda keluarga Lin, ketergantungan terakhir Anda adalah Stephen Lin ini yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Sungguh menyedihkan, Leng Sao menggelengkan kepalanya. Jika patriark kita ada di sini, dia pasti akan membuatmu menyesal memasuki keluarga Lin kita. Kata Lin Wei. Apakah kamu masih hidup 6 tahun yang lalu? Era telah berubah sejak lama. Bahkan jika Stephen Lin muncul di hadapanku sekarang, aku dapat membunuhnya dalam 3 gerakan. Dia bukan lagi milik era ini, jadi kamu masihlah sama berbicara tentang dia seperti menjadi orang tua dari dinasti Qing. Selalu berpikir bahwa kaisar dapat dipulihkan, sungguh menyedihkan. Leng Sao menghela nafas. Menyedihkan kamu benar, keluar dari keluarga Lin kami. Lin Wei meraung marah, dan bergegas menuju Tuan Muda Leng dengan kecepatan tinggi. Saat itu, suara seorang wanita terdengar. Lin Wei, berhenti. Petik 2. Lin Wei berhenti tiba-tiba, menoleh ke belakang untuk melihat bahwa Bab 3394. Pergi. Di belakangnya, Yao Jing berdiri di sana. Nyonya, teriak Lin Wei. Mundur, kata Yao Jing. Ya, Lin Wei mengangguk dan mundur ke belakang Yao Jing. Di depan Yao Jing, Tuan Muda Leng memicingkan matanya ke arah Yao Jing dan berkata, dikatakan bahwa kedua istri Stephen Lin sama-sama cantik. Melihatnya sekarang, memang begitulah adanya. Petik 2. Berbicara, Gu Feiyan juga keluar dari gedung dan berdiri di samping Yao Jing. Ada kilatan cahaya di mata Tuan Muda Leng, dan kemudian dia berkata, ini adalah istri kedua Stephen Lin, kan? Tes. Stephen Lin tidak memiliki keterampilan lain, tetapi dia cukup pandai mencari istri. Saya mendengar kalian berdua menikahi Stephen Lin bersama, dan sekarang Stephen Lin sudah mati, misalnya, kalian berdua bersamaku, meskipun kamu sedikit lebih tua, tapi aku tidak keberatan. Mencari kematian. Lin Wei sangat marah, barusan. Dia ingin bergegas menuju Tuan Muda Leng, tetapi dihentikan oleh Yao Jing lagi. Lin Wei, hentikan, kata Yao Jing. Nyonya, dia telah berulang kali menghina patriark dan kamu, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan membuatnya membayar harganya, kata Lin Wei dengan bersemangat. Seseorang akan membuatnya membayar harganya, kata Yao Jing. Seseorang akan membuatnya membayar harganya. Lin Wei menatap Yao Jing dengan curiga. Saya baru saja menerima telepon. Dia. Kembali, kata Yao Jing. Apa? Tiba-tiba mata Lin Wei membelalak. Dia menatap Yao Jing dengan tidak percaya dan berkata, apa yang kamu katakan? Adalah. Petik 2. Karena terlalu bersemangat, Lin Wei tidak bisa mengatakan kata-kata berikut. Itu dia, kata Yao Jing. Tepat ketika suara Yao Jing turun. Bum bum bum. Tiba-tiba ada ledakan bernada rendah di udara yang jauh. Semua orang tahu bahwa ini adalah suara dentuman sonik. Semua orang menatap langit yang jauh. Di langit yang jauh, sebuah titik hitam dengan cepat mendekat. Sepertinya hanya sebentar untuk bernapas, tetapi titik hitam sudah mencapai langit di atas rumah tua keluarga Lin. Semua orang menatap pesawat ruang angkasa, Yao Jing dan yang lainnya memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Lin Waner, Lin Ankang dan Lin Ansi juga berlari keluar dari rumah tua itu dan menatap langit. Papa Lin kembali, seru Lin Waner bersemangat. Di udara, palka Solnu terbuka. Stephen Lin melangkah keluar dari Solnu. Saat berikutnya, tubuh Stephen Lin jatuh dengan cepat. Ledakan. Setelah suara keras, Stephen Lin jatuh ke halaman keluarga Lin.
Nasib, Yao Jing dengan bersemangat menatap pria di depannya. Rakyat, mengetahui takdir. Gu Feiyan juga menatap Stephen Lin dengan penuh semangat. Air mata menggenang di mata mereka berdua. Papa Lin, teriak Lin Waner bersemangat. Lin Ankang dan Lin Ansi terlihat sedikit gugup. Bagaimanapun, mereka telah berpisah dari Stephen Lin selama 6 tahun, dan mereka hampir tidak memiliki ingatan 6 tahun yang lalu. Mereka tahu bahwa pria di depan mereka adalah ayah mereka, tetapi mereka tidak memiliki emosi yang sangat kuat. Aku kembali, kata Stephen Lin. Yao Jing dan Gu Feiyan tidak tahan lagi, mereka bergegas ke Stephen Lin dan memeluk Stephen Lin. Maaf, saya terlambat, kata Stephen Lin meminta maaf sambil memeluk kedua wanita itu. Baru saja kembali, kata Gu Feiyan dan Yao Jing berulang kali. Stephen Lin, kamu benar-benar muncul. Suara Tuan Muda Leng terdengar. Stephen Lin memandang Leng Sao, lalu melirik ke halaman. Tanah di halaman berantakan. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Stephen Lin menunjuk ke arah Leng Sao dan bertanya. Nasib, mereka milik aliansi Transuman, dan mereka ingin membawa pergi Waner dan Ankang. Yao Jing berkata dengan bersemangat. Oh, Stephen Lin sedikit mengernyit, lalu berkata, sialan. Petik 2. Saat berikutnya, energi gelap yang mengerikan menghancurkan orang-orang dari aliansi Transuman. Dalam sekejap, semua anggota aliansi Transuman sepertinya ditekan oleh sebuah gunung. Dengan keras, Tuan Leng berubah menjadi manusia pembakaran, seolah-olah dia ingin menggunakan ini untuk melawan Stephen Lin. Namun, Sao Leng, yang sebelumnya kebal terhadap serangan sinar cahaya, saat ini tidak kebal terhadap serangan energi gelap. Begitu tubuhnya berubah menjadi api, itu langsung dikompresi oleh energi gelap, dan seluruh tubuhnya langsung berubah dari ukuran dewasa menjadi hanya satu ukuran balita. Ah, apa yang terjadi? Leng Sao berteriak kegirangan. Apakah kamu pemimpinnya? Stephen Lin memandang Leng Sao dan bertanya. Stephen Lin, cepat lepaskan aku manusia super level A, aku. Petik 2. Bang. Sebelum Leng Sao selesai berbicara, seluruh tubuhnya dikompresi lagi, dan kali ini kompresi langsung memadatkan Leng Sao menjadi api kecil. Energi gelap yang sangat besar membuat api kecil ini bahkan tidak bisa digoyangkan, seperti foto yang diambil setelah korek api dinyalakan. Stephen Lin berjalan ke nyala api, mengulurkan tangannya, merentangkan ibu jari dan jari telunjuknya, dan dengan lembut meremas nyala api. Bentak, nyala api padam. Wajah Li Dong dan orang lain di sekitarnya pucat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa manusia super A level yang kuat, Leng Sao, yang dapat mengubah tubuhnya menjadi api, akan dihabisi oleh dua jari Stephen Lin seperti ini. Bab 3395. Stephen Lin memandang Li Dong. Jangan bunuh aku, kami adalah anggota aliansi Transuman. Jika kamu membunuhku, kamu akan melawan semua manusia super, kamu. Petik 2. Boom. Stephen Lin mendatangi Li Dong dalam sekejap, meninjunya dengan keras, dan mengirimnya langsung untuk bersatu kembali dengan Tuan Muda Leng. Mari kita hadapi itu, kata Stephen Lin, tanpa melihat anggota aliansi manusia super itu. Dia menoleh untuk melihat Lin Ankang dan Lin Ansi. Kedua anak itu berdiri di sana dengan gugup, bingung. Ankang, Ansi, lama tidak bertemu. Stephen Lin menatap kedua anak di depannya dan berkata sambil tersenyum. Kedua anak itu saling memandang. 6 tahun terlalu lama untuk anak seperti Lin Ankang dan Lin Ansi. Sudah begitu lama mereka hampir tidak memiliki kesan tentang ayah Stephen Lin di benak mereka, apalagi memiliki perasaan terhadap Stephen Lin. Adegan seperti itu membuat Stephen Lin sedikit sedih. 6 tahun lalu, kedua anak ini masih membentak ayah mereka di belakang pantat mereka sepanjang hari, tetapi 6 tahun kemudian, mereka tidak dapat lagi mengenali diri mereka sendiri. Jika dia tahu sebelumnya bahwa akan memakan waktu lama untuk maju dari kerangka dewa ke kerangka keramat, dia tidak akan dengan mudah memajukan kerangka dewa ke kerangka keramat. Setidaknya pada tahap ini. Ankang,
Ansi, ini ayah yang sangat kamu rindukan, naik dan peluk ayahmu, kata Yao Jing. Kedua anak itu berdiri di sana, ragu-ragu. Saat ini, Stephen Lin berjalan menuju mereka berdua. Keduanya secara naluriah mundur beberapa langkah, seolah-olah mereka sedikit panik. Namun, mereka tidak mundur, mereka hanya mundur 2 langkah dan kemudian berhenti, karena Stephen Lin memiliki senyum lembut di wajahnya. Senyuman semacam ini membuat mereka tahu bahwa orang di depan mereka tidak memiliki niat jahat terhadap mereka. Stephen Lin berjalan ke arah putra dan putrinya, lalu berlutut dan menatap mereka. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Stephen Lin, dan saya ayahmu, kata Stephen Lin. Ayah. Petik 2. Lin Ankang memandang Stephen Lin, ragu-ragu dan berkata, kamu benar-benar ayah kami. Kamu seharusnya melihat fotoku, kata Stephen Lin. Lin Ankang mengangguk, dia memang pernah melihat foto Stephen Lin, tapi orang di foto itu sangat mirip dengan orang di depannya, tapi ada beberapa perbedaan. Maafkan aku sudah lama jauh darimu, aku tahu tidak mudah bagimu untuk menerimaku sekarang, tapi aku akan membuatmu mengerti di masa depan bahwa aku adalah ayahmu, ayah yang sebenarnya. Petik 2. Kata Stephen Lin dengan penuh kasih sayang. Ayah. Lin Ansi yang berada di samping tiba-tiba memanggil, lalu membuka tangannya untuk memeluk kepala Stephen Lin. Stephen Lin sedikit terkejut, tapi dia memeluk Lin Ansi dengan heran. Kali ini, Lin Ankang sedikit bingung, mengapa adik perempuan saya begitu cepat menerima yang disebut ayah ini. Ankang, beri aku pelukan juga. Stephen Lin berkata kepada Lin Ankang. Lin Ankang ragu sejenak, lalu membuka tangannya dan memeluk Stephen Lin. Ketika Lin Ankang memeluk Stephen Lin, rasa keakraban antara ayah dan anak muncul di hatinya. Ayah. Lin Ankang tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Hei, bayi laki-lakiku, bayi perempuan, aku merindukan kalian semua. Kata Stephen Lin dengan emosional. Setelah 6 tahun, Stephen Lin akhirnya mengenyangkan perutnya sekali lagi 2 anak. Itu perasaan, Stephen Lin tidak bisa lagi menggambarkan dengan kata-kata. Yao Jing dan Gu Feiyan saling memandang, lalu berjalan ke sisi Stephen Lin dan berjongkok bersama. Anak-anak saling berpelukan. Lin Waner di samping tampak ragu-ragu, tetapi ketika Stephen Lin memandangnya, dia masih berjalan sambil tersenyum. Papa Lin. Petik 2. Keluarga Stephen Lin dipersatukan kembali seperti ini. Lin Wei menyingkir, meski sudah memasuki usia paruh baya, saya masih tergerak untuk air mata ketika saya melihat gambar seperti itu. Semua keluhan selama 6 tahun terakhir keluar dengan emosi di hati saya saat ini. Stephen Lin kembali, dan 6 tahun terakhir semua orang yang memandang rendah keluarga Lin dan menindas Lin, keluarga akan membayar harganya. Inilah yang Lin Wei yakini. Setelah Stephen Lin bertemu dengan kekasih dan anak-anaknya, dia membawa mereka ke rumah Lin. Di antara mereka, para anggota aliansi transuman itu langsung dibawa pergi oleh Lin Wei dan dibuang dari. Orang-orang yang datang untuk merampok Lin Ankang dan Lin Waner menghilang begitu saja ke dunia ini tanpa suara, dan tidak ada yang tahu tentang mereka kemana dia pergi. Berita tentang kembalinya Stephen Lin menyebar ke seluruh kerajaan naga dan seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat, meskipun dia menghilang selama 6 tahun. Meski legenda Stephen Lin sudah tidak ada lagi di pasaran. Namun, ketika orang yang mendominasi dunia 6 tahun lalu muncul di dunia ini, itu masih menimbulkan kegemparan. Hal pertama yang paling ingin diketahui orang adalah kemana Stephen Lin pergi dalam 6 tahun terakhir. Bagaimana dia bisa menghilang selama 6 tahun begitu dia menghilang? Apa yang telah dia lakukan dalam 6 tahun ini? Panggilan yang tak terhitung jumlahnya dilakukan ke keluarga Lin dan ponsel Stephen Lin. Baik itu teman atau pejabat Stephen Lin, mereka semua ingin tahu apa yang terjadi pada Stephen Lin dalam 6 tahun terakhir. Namun, Stephen Lin tidak menjawab panggilan ini, dia pergi sepanjang waktu untuk keluarganya. Selama beberapa hari ketika dia kembali ke rumah Lin, dia hanya melakukan satu hal setiap hari,
yaitu menemani keluarganya. Bab 3396. Lin Ankang dan yang lainnya juga meminta cuti, dan semua tinggal di rumah. Yao Jing tidak lagi bekerja di perusahaan, Gu Feiyan tidak lagi pergi ke firma hukum, semua orang tinggal di rumah, menikmati waktu langka untuk berkumpul dengan Stephen Lin. Sejumlah besar media mengirim tim wawancara keluar rumah tua Lin, mereka mengepung seluruh rumah tua Lin, dan semua kamera diarahkan ke rumah tua Lin, berharap dapat menangkap lebih banyak gambar lensa Stephen Lin. Tapi sayang sekali keluarga Lin sudah menutup tirai semua jendela, jadi meski Stephen Lin sudah ada beberapa hari, tidak ada yang masih bisa memotret wajahnya. Dengan kembalinya Stephen Lin, beberapa hal yang telah dilupakan diangkat kembali dalam waktu singkat. Di antara mereka, yang paling banyak disebutkan adalah konfrontasi antara Stephen Lin dan Illuminati tentang siapa yang membunuh Barbaro 6 tahun lalu. Pada awalnya, semua orang mengira Stephen Lin sudah mati, jadi yang disebut konfrontasi ini tidak ada artinya, tetapi sekarang 6 tahun telah berlalu, Stephen Lin muncul lagi, dan dia tidak mati. Seperti yang dipikirkan semua orang, jadi, adegan ini bagaimana seharusnya konfrontasi ditangani. Menurut perjanjian Stephen Lin sebelumnya dengan Illuminati, jika dia tidak dapat memberikan bukti yang membuktikan bahwa Illuminati membunuh Barbaro, maka dia akan bunuh diri dan meminta maaf. Sekarang Stephen Lin telah muncul kembali di arena, haruskah konfrontasi ini berlanjut? Meskipun ada banyak diskusi tentang masalah ini di pasar, popularitas masalah ini masih jauh lebih rendah daripada 6 tahun yang lalu, lagi pula 6 tahun telah berlalu, dan terlalu banyak hal telah terjadi. Dalam 6 tahun ini, orang-orang kuat muncul tanpa henti, bahkan yang terkuat di dunia telah berubah beberapa kali, dan kekuatan tempur dunia telah tumbuh secara eksplosif. Dalam keadaan seperti itu, seseorang yang 6 tahun lalu tidak dapat lagi menimbulkan terlalu banyak masalah, bahkan jika ini seseorang pernah populer di seluruh dunia, bahkan jika orang ini pernah diakui sebagai pahlawan oleh seluruh dunia, akan sulit baginya untuk membangkitkan gelombang di hati banyak orang. Yang masih bisa mengingatnya dan mengingat banyak hal tentang dirinya, selain beberapa kerabat dan sahabatnya, hanyalah sebagian kecil penggemar setianya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Karena Stephen Lin tidak pernah muncul, para reporter yang mengelilingi rumah tua keluarga Lin akhirnya bubar. Beberapa diskusi tentang Stephen Lin di media secara bertahap kehilangan popularitasnya. Orang-orang tidak mau membuang waktu lebih banyak untuk Stephen Lin, seseorang yang mungkin telah disingkirkan oleh dunia. Bagi banyak orang, dunia 6 tahun lalu benar-benar berbeda dari dunia 6 tahun kemudian. Dengan munculnya tulang internal, efektivitas pertempuran manusia telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stephen Lin 6 tahun lalu mungkin yang paling kuat di dunia. Dia adalah orang yang kuat, tapi hari ini, 6 tahun kemudian, Stephen Lin bahkan tidak bisa masuk 100 besar dunia. Ini adalah perkiraan Stephen Lin oleh organisasi seni bela diri profesional. Mereka mengevaluasi semua video pertempuran Stephen Lin, terutama video ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran terkuat di dunia. Dengan mengumpulkan data yang relevan dan membandingkannya dengan data Master Super saat ini, akhirnya dapat hasil seperti itu keluar, yaitu, Stephen Lin 6 tahun lalu, kekuatan tempurnya mungkin berada di tingkat menengah dunia saat ini, dan sekarang salah satu dari 100 prajurit teratas di dunia dapat sepenuhnya mengalahkan Stephen Lin. Ini adalah kengerian dunia saat ini. Seseorang yang tidak terkalahkan di dunia 6 tahun lalu bahkan tidak akan bisa masuk 100 besar di dunia saat ini. Stephen Lin tidak keluar untuk menanggapi spekulasi tentang dia ini, dia tidak menonjolkan diri. Dia tinggal di rumah selama 3 hari, dan kemudian terbang ke Eropa dengan Solnu. Di sana, ia juga memiliki kekasih dan anak-anaknya. Eropa, negara busuk. Natalie, mengenakan gaun aristokrat, sedang berdiri di tamannya. Di sampingnya adalah seorang anak, mengenakan stoking dan celana ketat aristokrat, dengan rambut sedikit keriting, warna hitam,
sepasang mata biru muda yang sangat indah dan matanya cocok dengan karakteristik wajah Oriental. Anak itu terlihat sangat imut, memadukan ciri-ciri orang timur dan barat, dan sekilas terlihat bahwa dia adalah ras campuran. Bu, apakah ayahku benar-benar akan datang? Anak itu mengangkat kepalanya dan bertanya pada Natalie dengan curiga. Ya, dia sudah dalam perjalanan. Natalie mengangguk. Aku sangat senang, kata anak itu dengan tangan terkepal. Natalie tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu harus memberinya ciuman besar nanti. Petik 2. Ya, anak itu mengangguk dengan penuh semangat. Pada saat ini, ada suara rendah di udara. Saat berikutnya, Solnu muncul di atas taman. Melihat pesawat luar angkasa ini, Natalie memasang senyum di wajahnya, sementara anak di sampingnya penuh dengan keterkejutan. Solnu perlahan mendarat di halaman, lalu palka terbuka. Stephen Lin mundur dari pesawat ruang angkasa. Natalie berdiri di sana sambil tersenyum. Stephen Lin mempercepat langkahnya dan berjalan di depan Natalie. Aku kembali, kata Stephen Lin. Aku selalu percaya kamu akan kembali, kata Natalie. Stephen Lin tersenyum dan membuka tangannya untuk memeluk Natalie. Lihatlah anak-anak kita, kata Natalie lembut. Stephen Lin melepaskan tangannya dan menatap bocah ras campuran di sampingnya. Ansun. Stephen Lin menyeringai. Ayah. Teriak bocah laki-laki itu kepada Stephen Lin dengan penuh semangat. Stephen Lin sedikit terkejut karena anak itu tidak merasakan bagian dari dirinya. Dia mendengarkan ceritamu setiap malam sebelum tidur, kata Natalie. Jadi begitu. Stephen Lin tersenyum dan membuka tangannya untuk memeluk anak itu. Bab 3397. Stephen Lin tinggal di Manor Bauhinia selama beberapa hari lagi. Karena dia tidak pernah berhubungan dengan media manapun, antusiasme untuk kembalinya Stephen Lin menjadi sangat rendah. Banyak orang berpikir bahwa Stephen Lin memilih untuk tidak menonjolkan diri karena dia tahu bahwa dia tidak dapat lagi membuat gelombang di dunia ini. Oleh karena itu, orang-orang berhenti membuang-buang waktu dan energi untuk Stephen Lin, dan malah fokus pada hal-hal lain. Lagi pula menurut mereka, ada terlalu banyak hal di dunia ini yang lebih menarik daripada Stephen Lin. Stephen Lin tinggal di rumah Natalie selama 2 hari, dan Raja Wesley datang ke Bauhinia Manor. Ketika Stephen Lin melihat Wesley lagi, dia menemukan bahwa Wesley telah mengalami perubahan yang luar biasa dibandingkan dengan 6 tahun lalu. Yang pertama adalah beratnya. Sekarang Wesley jauh lebih kurus dari 6 tahun yang lalu, dan sosoknya tidak berbeda dengan orang biasa. Namun, nafas seluruh orang tidak menjadi sembrono karena penurunan berat badan. Sebaliknya, itu masih memberi orang perasaan yang lebih stabil. Stephen. Ketika Wesley melihat Stephen Lin, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dan matanya menjadi merah. Yang mulia, lama tidak bertemu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Wesley mengambil beberapa langkah dan datang ke Stephen Lin. Melihat Stephen Lin yang tidak berbeda dari beberapa tahun yang lalu, dia tidak bisa lagi mengendalikan kegembiraan di hatinya dan membuka tangannya untuk memeluk Stephen Lin. Di mana saja kamu selama 6 tahun ini? Wesley bertanya dengan bersemangat. Saya belum pergi kemana-mana, saya sudah berada di dalam pesawat ruang angkasa, kata Stephen Lin. Apa? Wesley melepaskan tangannya, menatap Stephen Lin dengan heran dan bertanya, kamu telah berada di pesawat luar angkasa selama 6 tahun. Tahun. Stephen Lin hanya berkata setelah menjelaskan, saya tidak berbicara tentang sisa-sisa suci, lagi pula, hal-hal ini tidak terlihat. Jadi begitu. Tidak heran laporan tentang Anda dari Kerajaan Naga mengatakan bahwa Anda berada di pesawat luar angkasa untuk terakhir kalinya. Saat itu, pejabat Kerajaan Naga melakukan pencarian menyeluruh di pesawat luar angkasa, tetapi mereka tidak menemukan jejak Anda, jadi mereka menduga Anda mungkin dia meninggalkan pesawat ruang angkasa sementara tidak ada yang memperhatikan, kata Wesley. Jangan bicarakan hal-hal itu, Yang Mulia Raja akan duduk dulu,
kata Stephen Lin. Wesley mengangguk, lalu duduk bersama Stephen Lin. Saya mendengar dari Natalie bahwa Anda telah memelihara perkumpulan Taisan selama 6 tahun terakhir, kata Stephen Lin. Ini tidak seperti saya mempertahankan Taisan Society. Karena dedikasi tanpa pamrih Anda, teknologi dunia telah menyelesaikan hanya dalam beberapa tahun apa yang dibutuhkan ratusan tahun untuk menyelesaikannya. Semua orang sangat menghormati Anda, dan ini juga alasan mengapa Taisan bisa bertahan hingga saat ini. Semuanya berasal dari pesona pribadi Anda. Kata Wesley. Bagaimana situasi masyarakat Taisan sekarang? Stephen Lin bertanya. Dunia lebih beragam, tetapi Illuminati adalah Illuminati. Beberapa tahun yang lalu, mereka mengembangkan kerangka baja bawaan lintas usia, yang membuat kemampuan tempur satu tubuh manusia mendapatkan pertumbuhan yang eksplosif dan terbuka era tentara buatan. Mereka telah mencapai sukses besar pada rangka baja, dan volumenya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun kerajaan naga juga telah mengembangkan pangu kerangka bawaan, status kerangka baja tetap tidak dapat digoyahkan. Illuminati menggunakan kerangka baja dan telah menjadi untuk menghindari musnahnya Illuminati, kami hanya dapat menghentikan semua tindakan permusuhan terhadap Illuminati. Maaf, saya ingin menghentikan Illuminati, tetapi tidak mungkin. Grup Sawyer saat ini sepenuhnya dikendalikan oleh Illuminati, dan Grup Sawyer memiliki kerjasama yang mendalam dengan lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Bahkan pemerintah negara kita yang korup adalah mitra penting Grup Sawyer. Saya telah mencoba terbaik, kata Wesley meminta maaf. Tulang baja. Ini bukan pertama kalinya Stephen Lin mendengar nama rangka baja. Dia telah belajar banyak tentang rangka baja selama beberapa hari di kota Haixia. Belum lagi yang lain, sekelompok orang di bawahnya sendiri yang menggunakan rangka baja. Tulang bawaan semacam ini dapat dengan bebas diintegrasikan dan dikupas tanpa efek samping pada tubuh manusia, sehingga memiliki khalayak luas dan militer paling banyak menggunakan tulang baja. Suatu kali ketika seseorang menyebutkan kerangka baja, hal pertama yang dipikirkan Stephen Lin adalah sisa-sisa mikrobis. Kerangka baja terlalu mirip dengan kerangka, semuanya terintegrasi ke dalam tubuh, dan mereka semua membutuhkan energi untuk menggerakkannya. Meningkatkan efektivitas tempur orang. Oleh karena itu, dia meragukan apakah tulang baja ini adalah sesuatu yang dikembangkan oleh Illuminati berdasarkan kerangka mesin. Jika demikian, itu membuktikan bahwa Illuminati pasti memiliki kerangka organik di tangan mereka. Sebelum medan perang ekstrateritorial tenggelam, dia telah memimpin orang untuk mencari reruntuhan di medan perang ekstrateritorial, dan menemukan cukup banyak pada saat itu, dan sebagian besar reruntuhan didistribusikan ke klan naga dan militer. Stephen Lin tidak berpikir dia telah menemukan semua sisa-sisanya. Kemungkinan besar orang-orang dari Illuminati juga akan menemukannya di medan perang di luar wilayah. Bab 3398. Kerangka mesin diteliti dan dikembangkan, dan akhirnya lahirlah sesuatu seperti kerangka baja. Munculnya tulang baja telah mengubah pola dunia. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah memilih untuk mengintegrasikan tulang baja ke dalam tubuh mereka, mendapatkan keefektifan tempur yang tak terbayangkan. Banyak pejabat telah membentuk legiun prajurit buatan, yang keefektifan tempurnya bahkan melebihi korps lapis baja. Wesley berkata dengan serius. Mereka juga dilengkapi dengan tulang baja, kan? Stephen Lin melirik penjaga di belakang Wesley dan bertanya. Ya, bukan hanya mereka, bahkan Taylor dilengkapi dengan rangka baja. Efektivitas tempur Taylor telah meningkat beberapa kali lipat dengan rangka baja. Apakah kamu masih ingat kesatria? Tanya Wesley. Ingat. Stephen Lin mengangguk. Lebih dari 6 tahun yang lalu, kesatria dikagumi oleh banyak orang ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran terkuat di dunia, tetapi beberapa tahun yang lalu, ketika generasi tulang baja muncul, kesatria bertemu dengan seorang pria yang dilengkapi dengan generasi tulang baja.
Gao Gongtianzong, pria yang tidak dikenal pada saat itu, dengan mudah mengalahkan kesatria dalam pertempuran. Kejadian ini mengejutkan seluruh dunia seni bela diri, karena pada saat itu, setelah Anda menghilang, kesatria dianggap sebagai yang berikutnya dunia kandidat terkuat dikalahkan oleh Gao Gongtianzong yang tidak dikenal, dan dia dikalahkan oleh celah yang sangat besar, kata Wesley. Mampu mengalahkan kesatria pasti sangat kuat, kata Stephen Lin. Ya, pertempuran itu benar-benar menetapkan status Rangka Baja. Sejak saat itu, Rangka Baja menjadi populer di seluruh dunia, dan menjadi jalan pintas bagi banyak orang untuk menjadi lebih kuat. Awalnya saya tidak ingin Taylor melakukannya. Menggunakan Rangka Baja, tetapi kemudian sesuatu terjadi. Apa yang terjadi di kerajaan Buddha membuat saya sangat memahami bahwa era tulang baja telah tiba, dan jika tidak sesuai dengan era ini, maka Taylor dan yang lainnya akan segera tersingkir. Kata Wesley. Urusan Buddha, ada apa? Tanya Stephen Lin. Kesatria terbunuh, kata Wesley. Apa? Stephen Lin menatap Wesley dengan kaget. Tidak ada yang memberitahunya tentang ini sebelumnya. Kesatria kembali ke kerajaan Buddha setelah kekalahan, dan tidak lama setelah itu, seorang putra Buddha menantangnya, dan dalam tantangan tersebut, Ksatria kalah dan dibunuh oleh putra Buddha, dan yang membunuhnya Fauzi adalah pengguna dari Rangka Baja. Pada saat itu, banyak orang benar-benar menyadari bahwa era di mana mereka akan tersingkir tanpa menggunakan Rangka Baja telah dimulai, dan pola seni bela diri dunia akan benar-benar berubah. Jadi setelah itu, Rangka Baja sudah terdaftar sebagai peralatan militer yang harus diimpor secara besar-besaran oleh banyak negara, termasuk negara kita yang korup. Untuk mencegah Taylor dan lainnya tersingkir, saya juga mengeluarkan uang untuk memasang Rangka Baja untuk mereka. Saya harap Anda tidak apa-apa. Kata Wesley. Kenapa aku harus peduli? Kamu sendiri yang mengatakannya. Jika kamu tidak menggunakan Rangka Baja, itu berarti dihilangkan. Taylor bukan hanya seorang prajurit, tetapi juga kapten penjaga istanamu. Jika kamu tidak menggunakan baja bingkai, akan sulit baginya untuk menjaga tanggung jawab istana kerajaan. Alasan mengapa saya menentang jus di awal bukan karena jus membuat orang menjadi lebih kuat dengan cepat, tetapi karena kekejaman, darah dan ketidakmanusiawian selama penelitiannya dan periode pengembangan. Dari sudut pandang saat ini, Rangka Baja hanyalah seperangkat peralatan mekanis, tidak lebih. Ini seperti cara orang menggunakan senjata, kata Stephen Lin. Itu bagus. Faktanya, kami telah mengerjakan penelitian tulang bawaan, termasuk bintang dan garis, dan beberapa negara besar lainnya. Namun sejauh ini, satu-satunya yang membuat kemajuan dalam penelitian adalah nagamu. Kerajaan naga. Pangu, meskipun ada celah dengan kerangka baja tercanggih, kinerja telah melampaui kerangka baja generasi pertama, dan harganya lebih rendah, sehingga sangat dihormati di dunia ketiga. Kata Wesley. Pangu. Stephen Lin menyipitkan matanya sedikit, karena dia belum menghubungi pejabat itu, jadi dia tidak tahu banyak tentang Pangu. Dia hanya tahu bahwa itu adalah tulang bawaan yang dikembangkan secara independen oleh Longguo, yang serupa ke tulang baja, tetapi dalam hal kinerja, ini jauh lebih buruk daripada Rangka Baja generasi ketiga saat ini. Sekarang tulang bawaan telah menjadi peralatan standar untuk yang super kuat. Stephen, kamu telah terputus dari dunia ini selama 6 tahun. Banyak orang yang perlu menghormatimu mungkin telah melampauimu. Selanjutnya, kamu harus melakukannya hati-hati dan berusahalah sebaik mungkin. Hindari konflik dengan orang lain, apalagi menerima tantangan dari orang lain. Saya kira akan ada banyak orang yang ingin menginjak Anda dan menjadi terkenal. Bagaimanapun, Anda pernah menjadi yang terkuat di dunia. Saya pribadi menyarankan agar Anda menyelesaikan implantasi tulang internal sesegera mungkin. Dengan cara ini, kekuatan Anda dapat meningkat pesat dalam waktu singkat, kata Wesley. Apakah Anda ingin menyelesaikan implantasi tulang bawaan sesegera mungkin? Stephen Lin tersenyum tanpa komitmen. Ketika berbicara tentang tulang bawaan,
Tidak ada seorang pun di dunia yang memainkannya lebih awal darinya, kecuali dia. Inborn, Stillborn, dan Pangu perbedaannya adalah cyborg dan Pangu adalah kerangka bawaan yang dikembangkan oleh manusia di bumi, sedangkan kerangka suci di tubuhnya berasal dari ras Titan yang lebih kuat. Di depan kerangka suci, apalagi kerangka bawaan yang dikembangkan oleh manusia, bahkan kerangka dewa di klan Titan adalah adik laki-laki. Aku akan memikirkannya. Stephen Lin tidak memveto pengingat baik Wesley. Lagi pula, Wesley melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Sekarang dia benar-benar kesemek yang lembut di mata dunia, dan kesemek yang lembut ini masih memikul beban orang terkuat di dunia. Judulnya, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa orang yang ingin menjadi terkenal akan menantangnya, atau langsung menyerangnya. Selama dia bisa mengalahkan atau membunuhnya, itu bisa sangat meningkatkan reputasinya bagi siapapun. Bab 3399. Stephen, teleponmu dari klan naga. Petik 2. Saat Stephen Lin sedang mengobrol dengan Wesley, Natalie berjalan ke Stephen Lin dengan telepon di depannya. "Mengapa kamu memukulmu di sana?" Stephen Lin bertanya dengan heran. "Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadamu, tetapi kamu tidak menjawab telepon mereka," kata Natalie. "Oh." Stephen Lin mengangguk, dan mengambil telepon dari Natalie. "Hai," kata Stephen Lin. "Mengetahui takdir. Kamu tidak peduli dengan siapapun ketika kamu kembali, bukankah kamu berencana untuk berteman?" Suara sedih Zhao Tuntian datang dari ujung telepon. "Saya hanya ingin bersama keluarga saya akhir-akhir ini, jadi saya belum menjawab panggilan apapun dari dunia luar, tidak hanya Anda, tetapi juga panggilan dari atas. Saya belum menjawab satu pun dari mereka," jelas Stephen Lin. "Saya mengerti pikiran Anda. Lagi pula, saya telah pergi selama 6 tahun. Saya harus tinggal bersama keluarga saya untuk sementara waktu. Jika tidak darurat, saya tidak akan menelepon Anda," kata Zhao Tuntian. "Ada apa?" Stephen Lin bertanya. "Saya baru saja mendapat kabar bahwa 2 manusia super A-level dari tetua aliansi Transhuman memimpin orang-orang ke Stride City untuk menyelidiki hilangnya manusia super A-level Leng Shao di Stride City beberapa hari yang lalu. Pada hari Leng Shao menghilang, kebetulan pada hari Anda muncul, dan saya mendengar dari bawahan saya bahwa Tuan Muda Leng mengunjungi keluarga Lin Anda hari itu," kata Zhao Tuntian. "Berbicara tentang masalah ini, Tuntian, orang-orang di bawah komandoku pernah mengirim sinyal mara bahaya ke kantor klan naga di kota Haixia hari itu, tetapi tidak ada seorang pun dari klan naga yang muncul. Apakah kamu tahu tentang ini?" Stephen Lin diminta. Apa yang terjadi?" Zhao Tuntian bertanya dengan ngeri. "Mungkin aku sudah terlalu lama menghilang," kata Stephen Lin dengan emosi. "Saya tidak tahu tentang ini. Saya akan menyelidikinya nanti." "Stephen, orang-orang dari aliansi Transhuman itu sangat memikirkan diri mereka sendiri. Jika mereka percaya bahwa Anda terkait dengan hilangnya Tuan Muda Leng, kemungkinan besar akan melawan Anda. Kamu harus lebih memperhatikan," kata Zhao Tuntian. "Ini buruk bagiku, Tuntian, bahkan menurutmu aku telah ditinggalkan sepanjang zaman. Kucing atau anjing apapun bisa berdampak buruk bagiku." Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. "Stephen, zaman hari ini telah berubah. Apakah itu prajurit buatan atau manusia super, mereka jauh lebih kuat daripada yang kita temui 6 tahun lalu. Dulu aku sama bangganya denganmu, berpikir bahwa orang-orang ini apa itu, tapi suatu hari ketika saya benar-benar bertarung melawan mereka, saya menyadari bahwa kekuatan mereka telah melampaui kognisi tradisional kita. Apakah itu tulang baja atau kemampuan khusus, mereka cukup untuk menimbulkan masalah dan bahkan ancaman bagi kita," kata Zhao Tuntian dengan serius. "Apakah kamu pernah berperang melawan mereka?" "Dengan siapa?" Stephen Lin bertanya. "Banyak," kata Zhao Tuntian. "Hasilnya?" Stephen Lin bertanya. "Kurang dari BR lebih besar dari. Ada pecundang dan pemenang." Petik 2. Apakah ada pecundang dan pemenang?
Mendengar ini, Stephen Lin tertegun. Dia tahu seberapa kuat Zhao Tuntian. Jika dipasangkan dengan Doomhammer, maka Zhao Tuntian pasti akan menjadi kekuatan tempur teratas di dunia. Satu-satunya yang bisa mengalahkannya mungkin adalah dirinya sendiri dan Xiao Chen-Tian. Tetapi bahkan dengan kekuatan tempur seperti itu, Zhao Tuntian benar-benar menang dan kalah di hadapan para pejuang manusia super dan buatan itu, yang hanya dapat membuktikan satu hal, keefektifan tempur para pejuang manusia super dan buatan itu benar-benar menakutkan. Tidak heran jika Zhao Tuntian secara khusus memanggil dirinya sendiri untuk mengingatkannya. Stephen, klan naga kita sekarang bermitra dengan aliansi Transhuman. Jika Anda memiliki berita tentang Tuan Leng, beritahu saya, dan saya akan meneruskannya ke aliansi Transhuman. Selama mereka dapat menemukan Tuan Leng, mereka mungkin bisa menghindarimu konflik dengan mereka, kata Zhao Tuntian. Saya pernah melihat Tuan Muda Leng itu sebelumnya, kata Stephen Lin. Apakah kamu sudah melihatnya? Kapan? Tanya Zhao Tuntian. Pada hari saya pulang, Tuan Muda Leng membawa sekelompok pria ke rumah saya, mencoba membawa Waner dan Angkang pergi dengan paksa, kata Zhao Tuntian. Apa? Zhao Tuntian bertanya dengan ngeri. Mereka melihat Waner dan Angkang berbeda dari orang biasa, jadi mereka ingin membawa mereka pergi, jadi mereka bentrok dengan penjaga keluarga Lin kami dan membunuh beberapa dari kami, kata Stephen Lin. Lalu, Zhao Tuntian bertanya. Lalu aku membunuh mereka, kata Stephen Lin. Tuan Muda Leng juga membunuhnya. Jika saya ingat dengan benar, dia adalah orang dengan kemampuan api. Dia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi api yang mengamuk. Mudah dan sulit untuk dibunuh, bagaimana Anda membunuhnya? Kata Zhao Tuntian. Cubit dengan jarimu, dan kamu akan mati, kata Stephen Lin. Zhao Tuntian di ujung telepon tertegun, dia tidak tahu bagaimana menjawab panggilan, dia tidak pernah berpikir bahwa Leng Shao, manusia super A-level, akan dicubit sampai mati oleh jari Stephen Lin. Menjadi lebih kuat dalam 6 tahun terakhir. Zhao Tuntian sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan cepat. Ya, Stephen Lin menjawab dengan sederhana. Seberapa kuat? Zhao Tuntian bertanya lagi. Kamu tidak bisa membayangkan, kata Stephen Lin. Petik 2 titik. Zhao Tuntian terdiam lagi, dan beberapa detik kemudian, Zhao Tuntian tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya, aku seharusnya memikirkannya lebih awal, kamu tidak bisa menghilang selama 6 tahun tanpa alasan apapun, kamu harus telah menemukan semacam peluang, 61 tahun, dengan tingkat kemajuan Anda, sudah cukup untuk berkembang menjadi. Bab 3400. Berada di luar pemahaman kita. Hei, aku terlalu banyak berpikir. Petik 2. Jika hubungan antara aliansi Transhuman dan klan naga benar-benar bagus, Anda dapat mengirim pesan ke bos mereka. Stephen Lin berkata, apa yang kamu bicarakan? Kalau tidak mau dihabisi oleh kelompok itu, keluar saja dari sini. Petik 2. Titik. Aku akan menyampaikan kata-katamu padanya. Zhao Tuntian berkata, 6 tahun lalu, saya tidak sengaja menghilang dan meninggalkan kekacauan. Saya akan membersihkannya hari ini. Stephen Lin berkata, oke. Petik 2. Menutup telepon, Stephen Lin menghela nafas panjang. Dalam 6 tahun, terlalu banyak hal telah terjadi di dunia ini, dan semua rencana awalnya telah dilanggar. Alasan, mengapa dia menghabiskan begitu banyak waktu dengan dirinya sendiri setelah dia muncul di satu sisi, untuk menebus keluarga, dan di sisi lain, sebenarnya untuk memberi diri saya lebih banyak waktu untuk merencanakan ulang beberapa hal. 6 tahun telah berlalu, dan hal-hal yang harus ditangani, dan orang-orang yang harus diselesaikan. Mungkin dunia telah berubah ada banyak, tetapi Stephen Lin memahami kebenaran, tinju selalu merupakan kebenaran yang tidak berubah di dunia ini. Dan sekarang, tinjunya cukup kuat. Pada saat yang sama, Stars and Stripes, Knicks City. Kota ini tidak termasuk dalam Stars and Stripes. Ini dianggap besar,
dan hanya dapat dianggap sebagai kota lapis kedua. Namun, karena sebuah organisasi, kota ini dikenal oleh banyak orang. Organisasi ini adalah Aliansi Transuman. Nama Inggrisnya adalah Suer an Asciatio, atau disingkat SA. Dengan integrasi metaverse dan alam semesta bumi, item dalam metaverse, atau beberapa kemampuan aneh semua muncul di dunia ini. Hal-hal ini secara langsung melahirkan sejumlah besar orang dengan kemampuan khusus. Beberapa dari orang-orang dengan kemampuan khusus ini memiliki kemampuan khusus tertentu, dan beberapa dari mereka memiliki alat khusus tertentu. Semuanya diklasifikasikan ke dalam kelompok manusia super. Cukup manusia super, aliansi transuman akan muncul sesuai kebutuhan waktu. Munculnya aliansi manusia super bukanlah kebetulan. Konsep manusia super telah diusulkan sejak orang dengan kemampuan khusus muncul. Saat itu, beberapa orang yang menguasai kemampuan khusus percaya bahwa mereka telah melampaui manusia, dan mereka seharusnya tidak orang dengan kemampuan khusus seharusnya disebut manusia super, tetapi hanya ada sedikit orang dengan kemampuan khusus pada saat itu, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak kuat, sehingga mereka tidak pernah menjadi populer. Organisasi besar juga didirikan oleh negara. Dan dengan integrasi alam semesta metaverse dan bumi, semakin banyak orang dengan kemampuan khusus, belum lagi kekuatan mereka semakin kuat, beberapa orang dengan kemampuan khusus bahkan setelah penanaman tulang bawaan, efektivitas tempur telah ditingkatkan secara eksplosif. Dengan dukungan dari semakin banyak orang yang kuat dengan kemampuan khusus, konsep aliansi manusia super telah dimunculkan kembali. Tentu saja, dalam masyarakat modern, organisasi yang kuat tidak mungkin didirikan hanya karena beberapa orang. Bahkan jika sekuat Stephen Lin, jika dia ingin mendirikan masyarakat Taisan, dia harus mengumpulkan kekuatan Patton, Wesley dan lainnya. Orang yang kuat dengan kemampuan khusus tidak memiliki kemampuan untuk membuat dan mengoperasikan organisasi, sehingga mereka mencari dukungan dari berbagai kekuatan. Kekuatan ini termasuk Illuminati, Aliansi UK, dan Klan Naga. Dengan bantuan berbagai organisasi seperti Illuminati, Aliansi UKC, dan Klan Naga, lahirlah Aliansi Transuman. Pada awalnya, ketiga kekuatan ini menempati posisi penting dalam Aliansi Transuman. Mereka memiliki cukup suara untuk merumuskan aturan Aliansi Transuman, mengatur perilaku setiap manusia super, dan memerintahkan manusia super ini untuk melayani diri mereka sendiri. Banyak orang bahkan menganggap aliansi transuman sebagai kaki tangan dari tiga kekuatan Illuminati, Aliansi UKC, dan Klan Naga. Namun, dengan munculnya seorang pria, situasi seperti itu benar-benar rusak. Pria ini disebut Gagak Putih. White Crow adalah nama kode pria itu. Dia adalah presiden pertama dan satu-satunya dari Transhuman Alliance setelah pendiriannya. Pada awal berdirinya aliansi, Gagak Putih menunjukkan sisi yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, sehingga Illuminati, Aliansi UK dan Klan Naga semuanya menganggap bahwa Gagak Putih adalah orang yang sangat mudah dikendalikan, sehingga mereka memilihnya untuk menjadi presiden aliansi manusia super. Tetapi setelah Gagak Putih menjadi ketua, dia menyingkirkan sisi binatangnya yang tidak berbahaya, menunjukkan keinginan besar untuk mengendalikan aliansi manusia super, dan akhirnya menggunakan berbagai cara untuk membersihkan ketiga pihak dari aliansi manusia super meninggalkan beberapa karakter yang tidak penting. Menghadapi penampilan Gagak Putih, ketiga pihak secara ajaib menyatakan persetujuan mereka. Beberapa orang berpikir bahwa White Crow dengan sempurna menjaga ketiga kekuatan ini dalam keadaan saling check and balances, itulah sebabnya mereka pada akhirnya tidak menarik pengepungan dan penindasan dari ketiga pihak, dan beberapa orang berpikir bahwa White Crow menandatangani beberapa perjanjian pribadi dengan ketiga pihak ini secara pribadi. Namun, tidak peduli apa yang orang tebak, aliansi transuman akhirnya menjadi kekuatan yang berada di garis depan dunia saat ini, dan memiliki kerjasama yang mendalam dengan Illuminati, Aliansi UKC, dan Klan Naga. Markas aliansi transuman terletak di sebuah lembah kecil di pinggiran utara kota Nyx.
Saat ini, White Crow, Presiden Aliansi Transhuman, sedang duduk di kantornya, melihat ke monitor di depannya. Di monitor ada gambar seorang pria. Presiden, kita telah memasuki satu Jinmin Kerajaan Naga dan sedang menuju kota Haixia, kata pria di monitor itu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.